Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Batam TV, bertemu kembali bersama saya Kristi dalam program dialog khusus yang akan menemani Anda 1 jam ke depan. Nah, pemirsa, beberapa pekan terakhir cuaca di kota Batam terlihat tidak menentu, bahkan sempat terjadi badai yang menimbulkan kerusakan bangunan cukup parah hingga beberapa pohon tumbang. Dan selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga kerap mengguyur kota Batam, membuat kota ini dilanda genangan air hingga banjir, baik di pemukiman maupun di jalan raya. Lalu bagaimana penanganan dan antisipasinya, serta bagaimana kondisi cuaca Batam saat ini, dan mengangkat tema mengantisipasi bencana banjir akibat cuaca ekstrim. Inilah dialog khusus hari ini. Nah, pemirsa, telah hadir bersama saya di studio pada hari ini Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, yaitu Bapak Suhar STMPWK. Selamat sore Pak Suhar. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Pak? Kabarnya baik Mbak. Ya. Alhamdulillah. Perjalanannya gimana tadi Pak? Kena hujan nggak Pak? Oh enggak, karena rumah saya dekat di sini. Oke, siap. Lalu telah hadir juga di studio bersama saya dan Pak Suhar pada sore hari ini, yaitu Kepala Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kelas 1 Hang Nadim Batam, yaitu Bapak Ramlan SSI MSI. Selamat sore Pak Ramlan. Selamat sore Mbak Kristi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Gimana nih Pak, tadi Pak Suhar nggak kehujanan, kalau Bapak gimana? Saya ada gerimis-gerimisnya sedikit. Oke, gerimis-gerimis sedikit, nggak ngaruh ya Pak ya? Iya, masih. Siap. Nah, mungkin saya lebih dulu ke Pak Ramlan nih Pak. Melihat kejadian beberapa waktu lalu, itu ada badai yang cukup kencang dan meluluh lantahkan kota Batam seperti itu. Nah, gimana nih Pak tanggapan Bapak? Apa yang menjadi penyebab dari badai tersebut Pak? Silakan Pak. Ya, pertama kita mengistilahkan ada satu ya, berbeda. Kalau masyarakat nyebutnya semuanya badai. Jadi mungkin angin kencang ya. Kalau di istilah meteorologi itu badai itu lingkupnya luas, besar, dan kekuatannya juga tinggi. Nah, ini kita sebut namanya semacam angin puting beliung yang bisa menerbangkan atap rumah, reklame. Nah, ini hanya penyebabnya biasanya karena pada saat-saat musim transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Karena ini kalau tidak salah kejadiannya sekitar pertengahan September yang lalu, itu terjadi banyak berbagai wilayah di Batam itu ada semacam angin puting beliung. Ini disebabkan oleh namanya awan CB atau awan cumulonimbus yang kita lihat secara visual itu dia hitam pekat gelap. Kemudian di sekitarnya itu masih kelihatan terang. Jadi sangat signifikan perbedaannya, sehingga timbullah suatu perbedaan tekan yang signifikan itu, timbullah angin ataupun angin yang secara berputar dan kemudian banyak melambangkan pohon. Dan biasanya setelah angin puting beliung atau angin kencang itu akan timbul hujan yang secara tiba-tiba lebat tapi durasinya singkat gitu. Berbeda dengan musim hujan yang mungkin dari pagi, siang hujan, kemudian berhenti lagi nanti sore. Nah, itu ciri khasnya berbeda begitu. Itu hujannya secara mendadak dan sporadis dan di beberapa spot-spot saja. Baik, lalu apakah badai tersebut mempengaruhi perubahan iklim di Batam saat ini Pak? Nah, sebenarnya perubahan iklim itu setiap tahun itu kan selalu berubah. Cuma hanya waktunya kapan dan kemudian durasinya berapa lama. Dan kemudian apakah pada saat perubahan musim itu, misalnya musim kemarau, adakah pengaruh lain dari luar? Misalnya seperti saya sampaikan tadi, kalau kita di Kepri ini kan umumnya wilayahnya kan kebanyakan perairan, sehingga banyak pengaruh dari laut Cina Selatan ya, kemudian dari berbagai perairan yang ada di Kepri, sehingga penguapannya lebih banyak dibanding wilayah lainnya. Kemudian di samping itu juga Kepri ini berada di wilayah Khatulistiwa. Khatulistiwa ini artinya sepanjang tahun sinar matahari selalu menyinari permukaan bumi, sehingga banyak penguapan
Dan ini perubahan cuaca ini tentu kita lihat secara global, apakah perubahan itu terus-menerus atau dia secara hanya sporadis saja, artinya tidak berubah sepanjang tahun. Baik, nah sekarang kan lagi musim hujan nih Pak, Ya. sepertinya. Lalu apakah BMKG sendiri ada prediksi bahwa hujan ini akan ada di atas rata-rata seperti biasanya Pak? Nah, karena di Kepri ini boleh dikatakan sepanjang tahun itu, karena dia ekuator, sepanjang tahun itu adalah musim penghujan. Ya. Ada beberapa bulan yang dikatakan ya musim kemarau tapi tidak terlalu signifikan, biasanya di bulan-bulan Februari. Ya. Kemudian karena di bulan Oktober, November, Desember itu adalah merupakan puncak-puncaknya musim penghujan, sehingga di bulan November sampai pertengahan Desember yang akan datang itu adalah selama setahun ini merupakan hujan yang paling tinggi terjadi. Hujan itu bisa kita ukur dalam bulanan, dalam harian. Kemudian kita lihat juga apakah ada pengaruh dari luar. Misalnya, ini secara global ini ada pengaruh kita sebut namanya La Nina, yang artinya basah. Kalau La Nina itu jatuh pada saat musim penghujan, berarti hujannya akan lebih. Nah, itu harus kita antisipasi dan waspadai hingga akhir tahun di 2024 ini. Baik, kalau untuk bulan ini sampai akhir itu polanya akan seperti ini terus hujannya atau seperti apa Pak? Akan lebih banyak lagi intensitas hujannya? Karena merupakan puncak, artinya bukan setiap hari hujan itu kan dia membutuhkan energi juga, atau awan itu membutuhkan energi juga untuk menjadikan awan. Apabila sudah turun tentu dia akan membutuhkan energi atau berkumpul kembali menjadi awan nanti. Cuma dibandingkan dengan wilayah waktu-waktu yang sebelumnya di bulan-bulan kering itu butuh waktu yang lama untuk menjadikan awan itu menjadi jenuh. Sehingga kalau saat musim penghujan ini ada juga supporting awan yang berasal dari daerah lain. Misalnya kalau anginnya dari utara, tentu supportingnya dari Laut Cina Selatan, dari Natuna. Kalau dia dari selatan atau barat, tentu dari Pekanbaru, dari segala arah. Sehingga pada bulan-bulan November, Desember ini hujannya tidak sedahsyat, artinya tidak seperti di musim pancaroba. Kalau musim pancaroba hujannya mendadak lebat kemudian hilang, kemudian mungkin nanti besoknya lagi baru hujan. Kalau saat ini pada saat musim penghujan hujannya bisa sepanjang hari, reda sebentar tapi burang kembali, tapi dia ya stabil. Itu bedanya saat musim pancaroba atau peralihan dengan pada saat musim puncak-puncak musim penghujan. Berarti saat ini adalah musim penghujan. Puncak penghujan. Baik, terima kasih Pak. Lalu saya beralih ke Pak Suhar nih Pak. Ya. Nah, beberapa waktu lalu banjir terjadi di beberapa titik kota Batam. Salah satunya ada di genangan di jalan raya seperti itu Pak. Lalu apa yang menjadi penyebab dari banjir tersebut Pak? Oh baik, bicara banjir sebenarnya banyak faktor ya penyebab banjir, karena memang cuman kita biasanya melihat ketika kejadian banjir, lihat situasi sekitar, padahal memang kejadian banjir ini adalah sebenarnya implikasi dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Misalnya seperti berkurangnya kawasan-kawasan yang punya vegetasi akibat perkembangan peralihan tata guna lahan yang masif dari tadinya vegetasi menjadi kawasan yang terbangun. Berikutnya tentunya memang seperti itu tadi, ada curah hujan yang tinggi, di beberapa dengan durasi singkat pun kalau kita memang tidak mampu mengalirkan secara cepat tentu akan menyebabkan banjir kawasan. Nah juga yang terdeteksi oleh kita memang di beberapa lokasi juga kita melihat bahwa ada ketidaksinkronan juga antara tata guna lahan, jadi lahan-lahan yang dialokasikan kepada pengembang pada saat yang bersamaan kita melihat tidak cukup space untuk mengalirkan air drainase yang tersedia. Berikutnya memang faktor sampah juga, faktor sampah, bangunan-bangunan yang ada di dalam drainase, dan yang pasti secara umum memang kita bisa katakan memang kapasitas
drainase perkotaan kita memang sudah tidak mampu untuk mengalirkan air secara cepat ke pembuangan air, sehingga memang dengan adanya kejadian seperti itu pasti kawasan-kawasan yang di hulunya akan terjadi banjir, gitu Mbak. Baik, Bapak sempat singgung mengenai drainase nih Pak. Ya, Gimana tuh Pak kondisi drainase kita saat ini? Apakah dari Bina Marga sendiri itu ada treatment khusus atau gimana Pak? Oh ya, jadi bicara pengendalian banjir memang salah satunya di hilirnya tentu adalah kita harus menyelesaikan infrastruktur drainase. Sebenarnya secara normal kita di pemerintah Kota Batam penanganan banjir ini senantiasa tetap kita lakukan. Umpamanya pada saat ini di jangka pendek ini memang kita semaksimal mungkin mengupayakan kinerja dari drainase perkotaan ini tetap optimal, dengan menjamin bahwa itu kinerjanya paling tidak 80-100%. Tentunya memang kita jaga drainasenya, mulai dari sedimentasi segala macam sampah senantiasa tetap kita lakukan normalisasi, dan bahkan kita kan sudah ada 17 alat berat sebenarnya yang untuk mensupport kapasitas untuk menjamin kapasitas drainase ini. Memang jauh dari kata ideal, tapi paling tidak kita punya 17 yang bisa kita kita putar di Batam untuk membersihkan drainase. Samping itu juga kita punya satgas. Nah, bicara treatment khusus, memang kita melihat Batam ini, terutama daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah yang langsung berhadapan dengan laut, rata-rata kita memiliki MDPL itu lebih kurang +3 sampai +5 lah. Tapi kalau kita bicara elevasi dasar salurannya, rata-rata kita elevasi dasar saluran kita tidak ideal untuk membuang secara gravitasi. Itu hampir di semua tempat, Jodoh, Nagoya, Batu Aji yang dibuang ke Sagulung, Sungai Beduk di Tanjung Piayu, Bengkong, sebagian Batam Center, polanya seperti itu. Sementara memang situasinya ada beberapa yang bisa kita tingkatkan memang drainase itu. Tetapi ada juga beberapa memang yang sudah ultimate, artinya tidak bisa kita tingkatkan lagi, sehingga memang perlu kita pandang perlu ada treatment khusus memang untuk melakukan upaya-upaya untuk mempercepat pembuangan air ini. Kita berkaca kepada Jakarta. Jakarta itu memiliki pompa ya, memiliki stasiun pompa stasioner itu lebih kurang 500-an gitu, 500-an lebih, termasuk pompa mobilnya juga. Ini sebenarnya adalah suatu upaya untuk mempercepat pembuangan aliran air, karena memang satu sisi ketika terjadi hujan lebat di elevasi-elevasi yang kurang ideal ditambah dengan pasang naik, itu memang pengaliran secara gravitasi itu tidak bisa diandalkan, Pak. Itulah lokasi-lokasi yang langganan itu tetap kalau kita tidak lakukan treatment khusus akan terjadi seperti itu terus. Itulah nanti akan kita coba ke depan. Memang biayanya banyak ya, biayanya banyak. Kita akan coba bertahap kita usulkan ke depannya untuk lokasi-lokasi yang tidak ideal membuang secara gravitasi. Kita akan lakukan memang rumah pompa, stasiun pompa di lokasi yang bersangkutan, dan memang di tahun depan secara bertahap pun kita mulai sudah kita anggarkan itu di Jodoh itu kita mulai untuk lakukan pembangunan stasiun pompa. Itu kira-kira yang kita lakukan. Kalau pembangunan pelebaran drainase peningkatan tetap oke kita lakukan terus ya kan, karena kan memang bicara drainase kan tentunya ada pengembangan baru, pembukaan lahan baru, tentu harus disediakan juga drainasenya untuk connecting ke drainase perkotaan yang ada. Berarti drainase ini akan selalu diremajakan? Ya betul, ya, jadi yang bisa kita update, yang bisa kita upgrade, pasti akan kita upgrade, ditingkatkan, apakah dilebarkan atau seperti apa. Tapi yang sudah ultimate, yang tidak bisa kita upgrade lagi, pengertian yang nggak bisa kita upgrade itu adalah bahwa kawasan itu sudah jadi. Pertama, kawasan sudah terbangun seperti Nagoya Jodoh, nggak mungkin kita rise up lahan, jalan segala macam di sana. Yang kedua, kita nggak mungkin lebarkan lagi
karena kondisi sudah terbangun. Nah, dan yang ketiga adalah elevasinya tidak ideal untuk membuang secara gravitasi. Memang terbuang tetapi butuh waktu. Ketika puncak hujan terjadi setengah jam atau 1 jam, ini drainase nggak siap tanpa ada yang mendorongnya. Itulah yang kita lakukan untuk lokasi-lokasi ini. Kita lakukan nanti dengan stasiun pompa itu kita sudah identifikasi lebih kurang 12 titik, akan kita minimal 12 titik itu akan kita coba lakukan itu. Tentunya setahun 2 atau 3 titik akan kita coba lakukan. Itu yang bisa kita lakukan karena memang tipikalnya seperti itu. Treatmentnya ya. Baik, nah Pak, untuk stasiun pompa ini sendiri itu cara kerjanya seperti apa Pak? Oh, jadi untuk sederhananya, jadi stasiun pompa ini biasanya diletakkan di akhir pembuangan. Stasiun pompa ini nanti ada di sana kolam retensi, kolam olakan, mengumpulkan air yang elevasinya kira-kira di bawah lah dari salurannya. Airnya nanti berkumpul di situ. Nanti ada pompa di sana dan nanti ada juga pintu air. Pintu air ini adalah secara otomatis ketika air pasang itu pintu nutup. Ya, pintu nutup. Nah, untuk buangnya pakai apa? Membuang air hujannya itu yang dilakukan oleh pompa. Nanti secara teknis memang bisa kita atur nanti elevasi-elevasi yang kita gunakan. Apakah kita menganut sistem 2 pompa, 3 pompa, it's okay. Nanti tinggal itu kan secara teknis saja. Jadi nanti begitu dia masuk ke level, umpamanya kita setel di pompa pertama level permukaan air plus 1 meter, itu pompa pertama langsung jalan, nanti bisa disesuaikan. Jadi begitu air lautnya pasang, itu pintu menutup, pompa untuk membuang berjalan. Seperti itu cara kerjanya ya. Jadi sehingga memang air yang masuk dari kawasan-kawasan ke drainase utama ini sudah dipompa oleh pompa-pompa kita yang ada di stasiun pompa itu. Seperti itu cara kerjanya. Oke, lalu stasiun pompa ini berbeda dengan bendungan gitu Pak? Berbeda. Kalau bendungan kan gede itu Mbak. Jadi stasiun pompa ini ya tempat kita meletakkan pompa-pompa untuk membuang air secara cepat ke laut. Intinya begitu. Tergantung kebutuhan pompa kita, kapasitasnya. Kalau di Jodoh itu kita rencanakan kita akan memasang 2 pompa dengan kapasitas 2000 liter per detik. Tinggal kalikan aja. Kalau 1 menit itu 60 detik ya, tinggal kalikan aja 1 jam berapa yang dibuangnya. Jadi seperti itu. Jadi ada 1 pompa di level elevasi berapa, nanti begitu meningkat nanti 1 pompa lagi akan bekerja. Nah, memang kelihatan sepertinya jadi mahal, betul. Jadi mahal karena dia tidak bekerja setiap saat. Pompanya hanya bekerja ketika memang debit puncaknya akan mengganggu itu. Jadi memang berkala saja, mungkin bisa jadi saat puncak hujan Pak ya, sama puncak hujan seperti yang musim hujan ini, dia akan bekerja lebih sering, gitu kan. Saat kemarau memang dia akan nganggur pompanya. Tapi mau tidak mau memang kita harus lakukan itu, karena nggak mungkin lagi dibuang dengan gravitasi. Kita udah amati, udah cek, memang udah kita hitung. Jodoh Nagoya itu ada sekitar 4 kalau nggak salah, 4 stasiun pompa. Kalau nggak lakukan pendekatan kayak gitu nggak bisa. Jodoh Nagoya nggak mungkin kita robohkan rukonya, kita naikkan, kita up. Jalan-jalannya kita up naikkan, nggak mungkin. Itu yang kita lakukan nantinya. Baik, nah saya mau ke Pak Ramlan. Ya. Tadi Bapak sempat singgung mengenai El Nino dan La Nina nih Pak. Mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa Batam TV Pak. Namun Bapak boleh jawab setelah segmen berikutnya Pak. Oke. Nah pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya.
Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan akan melanjutkan perbincangan yang menarik mengenai antisipasi bencana banjir di Kota Batam. Nah, Pak Ramlan, Ya. Saya ingin bertanya lagi mengenai El Nino dan La Nina. Mungkin pemirsa Batam TV ada yang baru bergabung, boleh dijelaskan kembali, Pak? Ya, sebenarnya El Nino, La Nina itu hanya sebuah istilah fenomena alam di wilayah bukan hanya Indonesia yang terdampak, hampir dunia. Itu adalah fenomena atmosfer di mana terjadi pemanasan atau pendinginan suhu muka laut yang ada di Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini cukup luas sekali, mulai dari Indonesia itu di utara Papua sampai ke arah Jepang sana, sampai ke wilayah Amerika sana. Kalau suhu permukaan lautnya lebih dingin di wilayah Indonesia atau di sekitar Papua, berarti panasnya di wilayah Peru sana, sehingga kita sebut itu karena ada indeksnya. Kalau indeksnya negatif, berarti nanti disebutnya itu El Nino. Jadi kering di Indonesia, panas di sana. Kalau panas di sana berarti hujannya lebih banyak. Demikian sebaliknya, kalau nanti lebih panasnya lebih banyak di Indonesia atau di utara Papua, berarti disebutnya terjadi La Nina. Nah, La Nina ini bahasa sederhananya identik dengan banyak hujan atau basah.
kebalikannya El Nino itu adalah kering. Nah, sehingga jika ada fenomena namanya La Nina terjadi musim hujan, berarti hujannya lebih banyak. Kalau La Nina terjadi pada saat musim kemarau, berarti musim kemarau tidak terlalu kering, walaupun kemarau masih ada hujan. Demikian juga sebaliknya, kalau terjadi El Nino di saat musim kemarau, semakin kering kemaraunya, karena dia sudah kering lagi. Tapi sebaliknya juga kalau terjadi El Nino di saat musim penghujan, hujannya sedikit. Nah, gitu. Jadi sehingga El Nino itu bukan badai, dia ada sebutan membedakan. Kalau El Nino kita sebut laki-laki lah ya. Laki-laki dia kering tegar, kalau La Nina itu perempuan dia basah. Jadi kalau dia basah, kalau musim hujan berarti hujannya lebih banyak. Nah, saat ini kondisi di wilayah atmosfer ini saat ini adalah La Nina lemah. Jadi La Nina itu ada kategorinya, pertama netral, kemudian La Nina lemah, sedang sampai kuat. Nah, saat ini sampai kita prediksi sampai Maret 2025 yang akan datang, kondisinya menuju ke wilayah netral sampai La Nina lemah gitu. Jadi sehingga pada saat musim penghujan ini masih ada supporting air laut ataupun musim hujan lainnya yang dapat memicu penambahan curah hujan. Oke, jadi di Kota Batam ini saat ini sedang fenomena La Nina sedang hingga Maret lemah, 2025 ya Pak? Bukan di Batam saja. La Nina ini atau El Nino ini mempengaruhi wilayah lainnya seperti Malaysia pun terpengaruh, Jepang pun, bukan hanya di satu wilayah kecil. Tapi di wilayah Indonesia El Nino La Nina itu lebih banyak dipengaruhi wilayah selatan seperti Jawa, NTB, NTT. Kalau wilayah Kepri ini presentasinya kecil sekali, mungkin hanya 10-20% lah pengaruhnya. Karena kita berbeda iklim atau tipe musim dengan wilayah Jawa lainnya. Kita tipikalnya ekuatorial, dan Jawa dan bagian lainnya itu adalah tipe ikannya monsonal. Jadi monsonal setiap periodik, setiap 6 bulan atau 5 bulan yang kadang dia selalu berganti-ganti musim penghujan atau musim kemarau. Tapi kalau ekuatorial hampir sepanjang tahun mengalami musim penghujan. Nah, itu bedanya. Apakah itu akan menimbulkan hujan berkepanjangan, Pak, atau gimana, Pak? Kita membedakan kalau musim ekuatorial atau musim sepanjang tahun, curah hujannya lebih banyak dibanding wilayah lainnya. Kita tidak merasakan kekeringan, itu adalah keuntungan kita. Jadi kita tidak usah khawatir kebanyakan hujan. Bagaimana kita nanti tinggal mengolahnya air yang jatuh itu. Kadang-kadang banjir pun terjadi, bisa juga sesaat kalau hujannya cuma durasinya mungkin 1 jam tapi cukup besar. Ya kan, bisa juga hujan yang terjadi sepanjang hari tapi hanya gerimis. Tapi kalau kita akumulasi secara 1 bulan, nominalnya sama, misalnya 100 mm per bulan atau per hari sama 100 mm per jam, itu lebih dahsyat dampaknya yang 100 mm per jam itu tadi, karena dia jatuhnya cepat dan besar, dan sehingga alirannya itu tidak begitu cepat ke arah wilayah dataran rendah atau laut. Semua kan aliran air ini akan bermuara ke laut. Nah, itu juga dampaknya akan berbeda, sehingga kita harus mensiasati apakah terjadinya hujan itu besar secara tiba-tiba atau hujannya itu pada saat musim penghujan itu biasanya terus menerus tapi tidak terlalu lebat. Jadi kita juga bisa memberikan informasi kalau saat-saat musim pancaroba biasanya hujannya mendadak besar, tapi kalau saat-saat musim penghujan atau puncak-puncak penghujan, hujannya konsisten tapi tidak terlalu besar. Oke, nah untuk Kota Batam sendiri nih Pak, kan misalnya kita hujan, tapi dalam kurun waktu 2 jam sudah ada genangan air tuh Pak di Batam. Nah, bagaimana, apakah BMKG sendiri bersama stakeholder terkait sudah merancang antisipasi untuk bencana banjir di Kota Batam nih Pak? Ya, tentu kita banjir itu banyak faktor tadi saya katakan Pak Suhad ya. Kami juga mempunyai namanya SIH3, itu Sistem Informasi Hidrometeorologi, Hidrogeologi, dan Hidrologi. Jadi ada sistem informasi, jadi ada PUPR seperti Pak Bina Marga ini dia mengatur. Jadi sistem itu, jadi kami memberikan informasi curah hujannya berapa sih, apakah tinggi, apakah sedang, berapa milimeternya. Kemudian hidrometeorologi itu kan air dari atas, hujan kita sebut, atau fenomena meteorologi. Kemudian hidrologi bagaimana limpasan air itu, apakah mengalirnya
bagus. Itu tugasnya dari PUPR lagi atau Bina Marga sendiri. Kemudian ada lagi hidrogeologi, sumber air yang ada di dalam tanah yang keluar. Nah ini harus kita hitung. Kalau curah hujan tinggi di suatu wilayah, taruhlah wilayah yang perbukitan, tentu dia akan mengalir cepat ke wilayah lebih dataran rendah. Tapi kalau curah hujannya terjadi di wilayah dataran rendah, tentu akan lambat dia akan mengalir karena dia run off-nya lama. Nah inilah kadang-kadang yang menyebabkan hujannya sebentar besar tapi gandengannya banyak atau cepat terjadi banjir. Nah nanti juga cepat juga surutnya. Nah itu akan membedakan setiap daerah, itu pasti akan berbeda-beda perlakuannya semua. Baik, nah saya ke Pak Ramlan lagi Pak. Pak Sulhan. Ya, siap. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ramlan bahwa Kota Batam sangat rentan gitu ya Pak untuk genangan banjir. Gimana Bapak menanggapinya Pak? Ya itu tadi memang sebenarnya yang ideal itu adalah ini kan banjir ini kan bagian dari pengelolaan sumber daya air. Jadi pengelolaan sumber daya air itu bagaimana kita pemanfaatan sumber daya air, bagaimana kita mengendalikan daya rusak air dan konservasi sumber daya air. Ada 3 hal yang paling krusial kita lihat kan memang adalah di posisi kita harus mengendalikan daya rusak air. Tentunya memang yang paling kita rasakan tentunya adalah kejadian banjir kan. Sebenarnya yang paling ideal menurut kita kan sebenarnya tidak ibarat penyakit itu kita tidak mengobati, tapi ada upaya untuk pencegahan. Jadi kan dalam konteks ini memang kita harapkan di hulu ini sedapat mungkin kita nggak usah kita menambah kawasan yang bervegetasi atau tumbuhan-tumbuhan segala macam. Paling tidak kita mempertahankan. Tapi upaya-upaya itu saya lihat memang Batam cukup bagus. Kita bersyukur kita ada 5-6 waduk itu posisinya ada di tengah kota. Jarang sekali kita lihat di tengah kota itu ada waduk di kota-kota lain. Nah, waduk ini sebenarnya sebagian dari penguatan kita di hulunya sebenarnya. Bahwa waduk itu mempunyai catchment area yang cukup luas yang tentunya memang itu memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi run off. Ya satu sisi kita dapat mengurangi run off air limpasan, satu sisi kita juga bisa mempergunakan airnya untuk sumber air baku untuk diolah menjadi air minum. Saya lihat sudah ada upaya-upaya itu di Batam. Nah, di tengahnya nanti bagaimana run off ini kita bisa tangani dengan benar. Umpamanya ketika puncaknya tadi seperti yang disampaikan Pak Ramlan, kalau puncaknya umpamanya turun 1 jam itu malah berbahaya seperti tanggal 17 itu kan. Nah itulah yang sedang kita lakukan, kita teliti secara teknis bahwa pada saat puncak-puncak ini kapasitas tampung, daya tampung dan daya buang drainase primer kita itu sudah optimal, sudah tidak mampu membuang secara cepat. Kan intinya membuang secara cepat, dia membuang tetapi ada antrian air karena airnya turunnya gede gitu kan, cepat. Nah itulah yang kita akan lakukan, itu namanya kita percepat dengan melakukan pompa tadi ya di tengahnya. Nah di hilirnya apa sebenarnya? Ya masyarakat kita berharap juga ini kan kerjasama juga sebenarnya banjir ini kerjasama. Kita berharap masyarakat juga membantu kita lah ya, bukan masyarakat perorangan langsung ya. Kita melihat juga drainase kita baik sekunder primer itu masih banyak juga utilitas yang ada di dalam yang memang mengganggu aliran kita. Itu termasuk juga yang kita himbau untuk disesuaikan. Di samping itu kan memang kita edukasi lah masyarakat untuk selalu membersihkan drainase di samping itu. Memang seperti itu. Jadi itu ada di hulu bagaimana upaya kita limpasan ini jangan bertambah lagi gitu kan. Yaitu tadi kita bersyukur di Kota Batam, tengah-tengah Kota Batam ada beberapa waduk, catchment areanya terjaga itu di pagar itu sama BP itu. Jadi terjaga sehingga dia tidak menjadi air limpasan. Nah di tengahnya seperti apa? Itulah kita lakukan treatment untuk
membuang air tadi, air yang sudah melimpas, tentunya dengan drainase yang andal ya, tentunya kita lakukan. Dengan apa itu tadi yang bisa kita lakukan normalisasi, kita lakukan normalisasi sehingga kapasitas drainase tetap ya optimal lah. Yang bisa kita lakukan peningkatan, kita lakukan peningkatan melalui pelebaran atau apa. Yang sudah tidak bisa kita ya udah ultimate lebarkan, nggak bisa, semua nggak bisa, lingkungan udah jadi, kita lakukanlah dengan pendekatan teknologi. Kita lakukan memang mempercepat aliran itu dengan sistem pompa tadi. Walaupun memang secara anggaran kita lihat secara operasional itu kan tidak inilah ya, karena memang dia bekerja hanya pada saat jam puncak hujan. Tetapi itu kita perlukan. Jadi tidak memang harus kita lakukan upaya itu. Nah, setelah jam jam puncak hujan ya dia akan berhenti bekerja. Tapi ya memang itu kita akan mengurangi dampak yang di puncaknya ini. Air sudah pasti kita buang, tapi air tidak membuang, menunggu giliran, itu yang jadi persoalan. Itu yang kita akan lakukan. Jadi memang 3 hal ini sedapat mungkin, kan bukan bagian dari kita saja, semua stakeholder memang harus berpikirannya sama kira-kira. Bagaimana kita di hulu itu tidak menambah aliran runoff air limpasan, atau malah mengurangi umpamanya wilayah-wilayah yang ini, wilayah yang terbuka yang nggak dibangun, ya kita lakukan reboisasi seperti apa gitu kan. Nah, di tengah bagaimana upaya kita air limpasan yang ada ini kita olah sedemikian rupa supaya bisa dibuang ke pembuangan air ke laut, seperti itu. Jadi nggak bisa kita obatin terus. Ini bahaya juga kalau kita obatin terus gitu kan. Baik. Ya, nggak cukup ini uang untuk melakukan treatment seperti itu. Baik. Lalu Pak, sejauh ini dari Bina Marga sendiri sudah ada pengedukasian seperti itu untuk masyarakat atau belum? Oh, udah ya. Jadi memang secara mulai dari iklan segala macam itu di Halo Batam dari dulu memang kita sudah setiap hari itu jangan buang sampah, macam-macam lah. Temanya seperti itu, menjaga kebersihan dari drainase kita. Dulu bahkan Batam TV kelihatannya ada juga ya, kita lakukan edukasi seperti itu. Jadi kita ada ajakan-ajakan melalui media itu bahwa drainase ini penting untuk kita jaga bersama. Udah kita lakukan upaya-upaya seperti itu. Baik, nah sejauh ini sudah ada pengedukasian untuk masyarakat. Lalu untuk titik-titik rawan banjir sendiri di Kota Batam ini di mana saja Pak? Lalu bagaimana juga Bina Marga menanganinya Pak? Jadi memang dari identifikasi kita, titik banjir ini ada yang sudah kita selesaikan ya, ada yang memang ongoing, ada juga yang memang belum kita lakukan penanganan. Memang kita lakukan secara bertahap. Pada saat ini tercatat memang ada 19 titik banjir yang ada di Kota Batam. Maksudnya mungkin di luar 19 ini tetap ada ya, tapi kita melihat kategori yang cukup berdampak lah. Yang cukup berdampak ada 19 titik yang kita pantau. Memang di dalam pemerintah Kota Batam sudah menetapkan untuk mengurangi dampak banjir atau mengurangi titik banjir ini di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerahnya RPJMD Kota Batam. Jadi kalau kita baca RPJMD-nya Batam dari 2021 ke 2026 ya, periode akhir yang pemerintahan sekarang karena dipercepat ya karena pilkada, itu kita paling tidak itu menyelesaikan 50% dari titik yang ada. Baseline-nya dulunya sebenarnya dari 42 titik yang ada, yang di awal dimulai dari 42 titik. Nah, posisi sekarang 19 titik itu masih tersisa yang akan kita selesaikan. Jadi memang Bina Marga acuannya adalah untuk penyelesaian banjir itu bukunya adalah RPJMD-nya yang sudah disusun. Baik, Bapak menyebutkan ada 19 titik rawan banjir di Kota Batam ini sendiri. Lalu saya sempat membaca sebuah artikel nih Pak, bahwa salah satu pencegahan banjir ini adalah pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Nah, boleh dijelaskan ke pemirsa Batam TV Pak, namun Bapak
tahan dulu jawabannya, kita akan jawab di segmen berikutnya. Nah, pemirsa Batam TV tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan akan saya lanjutkan bersama Bapak Suhar. Nah, Pak, tadi saya sudah tanya ada 19 titik yang rawan banjir di Kota Batam, dan salah satu artikel yang saya baca adalah salah satunya mencegahnya dengan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Boleh dijelaskan, Pak, seperti apa sih Pak infrastruktur yang ramah lingkungan itu, Pak? Ya, bicara infrastruktur kan memang banyak juga yang istilahnya ada green building segala macam ya. Tapi yang kalau terkait dengan infrastruktur ramah lingkungan untuk pengendalian banjir, memang dapat diartikan bahwa kita mengandalkan lingkungan itu sendiri untuk memitigasi, untuk
memulihkan diri dia atau untuk bekerja untuk membuat sesuatu tidak banjir. Artinya memang kalau kita lihat ya pertama itu infrastruktur yang dirancang sedemikian rupa untuk dia tidak masif, tetapi dia memberikan efek yang banyak untuk mengendalikan banjir. Misal ya yang kita lihat seperti yang dilakukan kalau di Belanda itu untuk membuat drainase primer segala macam itu, di sana tidak ditembok, drainasenya nggak ditembok, hanya lerengnya itu semuanya itu ditanami dengan vegetasi. Itu salah satu yang kelihatannya ramah lingkungan ya. Yang kedua, untuk mengurangi air limpasan seperti yang dilakukan di Jakarta, itu kan ada namanya sumur-sumur resapan. Sumur resapan itu termasuk salah satu infrastruktur yang memang dianggap untuk ramah lingkungan, berbiaya sedikit, tidak merusak lingkungan, tetapi memberikan efek yang besar untuk mengurangi limpasan air permukaan banjir. Cuma persoalannya tidak semua hal seperti itu suitable atau cocok untuk wilayah Batam. Kalau untuk infrastruktur banjir tadi, untuk umpamanya kita sumur resapan, karena memang kondisi permeabilitas tanah kita berbeda dengan Jakarta segala macam. Kita di Batam ini permeabilitas kita buruk lah permeabilitas, jadi karena tanah kita kan terdiri dari boksit ya, boksit yang memang resapannya itu kurang, sehingga kita agak sulit mengandalkan semacam sumur-sumur resapan tadi. Tapi di satu sisi dengan adanya boksit kita diberikan keuntungan. Menjadi boksit ini kan tipikalnya kan resapannya sedikit sehingga air tertampung. Kita diberikan kesempatan menampung air untuk air minum. Itu jadi memang banyak hal kita tetap terbuka terkait dengan infrastruktur ramah lingkungan ini. Tetapi tentunya akan kita kaji yang cocok buat kita intinya. Tapi yang kita lihat menjaga daerah resapan itu juga termasuk, kita pikir termasuk memang upaya-upaya yang dianggap ramah lingkungan. Saya pikir begitu ya. Baik, nah Pak, yang menarik perhatian saya kan saat ini pemerintah Kota Batam sendiri sedang membangun flyover seperti itu Pak. Ya. Apakah itu salah satu penyebab banjir di Kota Batam atau itu merupakan salah satu contoh infrastruktur yang ramah lingkungan? Bagaimana Pak? Jadi begini, pembangunan flyover dan infrastruktur jalan itu sebagai bagian dari rencana pengembangan wilayah kota yang dimaksudkan untuk intinya untuk konektivitas dan aksesibilitas. Tanpa konektivitas dan aksesibilitas, daya saing kita tidak akan baik. Karena itu sebuah negara maju pasti memiliki aksesibilitas yang baik. Singapura memiliki aksesibilitas yang baik, mulai dari aksesibilitas pelabuhan, jalan, jalur rel segala macam. Itu yang kita lakukan. Memang pembangunan itu sendiri tentu ada efeknya ya, efeknya. Barangkali kita juga lakukan sinkronisasi sebenarnya. Jadi jangan melihat infrastruktur itu sekarang, ya. Akibatnya tentu ongoing, dalam progres itu tentu ada efek-efek yang tentunya menyebabkan ada banjir segala macam. Tetapi ini kan belum finish sebenarnya. Jadi pembangunan yang kita lakukan, pembangunan infrastruktur jalan, flyover segala macam, kita kan tidak bisa membangun secara masif semua sektor kan. Pokoknya kita bangun jalannya, drainasenya tertinggal. Itu dimaklumi saja karena memang kita mengejar aksesibilitas dulu. Next, bukan tidak ada pembangunan drainasenya, tetap akan dilakukan drainasenya. Jadi ongoing lah, artinya kita tidak bisa membangun dalam satu tahap itu lengkap. Harus dimaklumi kita ini negara berkembang, anggaran kita terbatas, yaitu yang kita lakukan. Jadi intinya ya mengambil kesimpulan itu tidak sekarang lah ya, tetapi tetap nanti akan kita lakukan upaya-upaya pemantauan
memang ada pengaruh yang namanya dari tumbuhan, yang namanya bervegetasi, ya kan, ada tumbuhan segala macam, pohon, ada tanah yang berpori, akan berbeda ketika itu ditutup dengan beton. Beton dia run off-nya kalau nggak salah 100% Mbak ya, 100%. Kalau tanah itu masih di 80, hutan tuh di bawah 70 malah. Jadi hanya 70% airnya dibuang, 30% dinyimpan, kira-kira begitulah pengertiannya. Tetap ada pengaruh, tetapi kita membangun kan ada hitung-hitungannya juga, ya kan? Itulah namanya rekayasa. Jadi ada ilmu teknik di sana untuk menghitung itu semua. Nah, persoalannya pembangunan ini on progress, ongoing, belum selesai. Jadi kita memang masih ada treatment atau finishing yang belum kita lakukan karena PT kita tak cukup untuk itu. Tapi lantas nggak mungkin pula kita tidak membangun kalau uang nggak cukup. Jadi itulah yang kita akan sampaikan kepada masyarakat, bahwa memang kita tidak akan bisa membangun secara lengkap dalam satu waktu bersamaan karena kemampuan keuangan kita yang terbatas. Tetapi ada niat baik kita untuk upaya itu tadi, pembangunan jalan segala macam itu untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, untuk meningkatkan daya saing daerah. Mungkin itu, Pak. Baik. Nah, berbicara mengenai infrastruktur nih Pak, kan akibat dari pembangunan jalan tersebut adalah penebangan pohon, lahan seperti itu, dan dari Bina Marga sendiri menyebutkan bahwa pasti akan membangun juga drainase seperti itu. Nah, lalu apakah ada kerjasama antara Bina Marga dengan Dinas Lingkungan Hidup nih Pak untuk melaksanakan rebuisasi ulang untuk jadi kita memang sedapat mungkin berapa yang kita tebang itu harus kita ganti, ya kan? Tentunya memang kita tetap pemerintah Kota Batam tetap berkomitmen untuk itu. Bisa kita lihat memang beberapa tempat yang langsung sejalan dengan program-programnya seperti ke arah bandara segala macam, itu kan langsung ditanamin tuh pohonnya, ya kan, di samping-sampingnya. Tapi memang tidak satu waktu juga bisa kita selesaikan itu. Senantiasa akan kita lakukan nanti, ya koordinasi antar dinas tetap akan kita ini kan, tapi kita sudah komitmen berapa yang kita potong itu akan kita lakukan penanaman kembali dalam bentuk seperti apa nanti teknisnya mungkin di DLH lah yang ini kita tetap kita akan koordinasikan, karena kan memang ya harus dijauhkan kembali kan, cuma kan persoalannya space yang ada kita mau pakai untuk membangun, tentunya akan kita pindahkan. Nah, itu juga bertahap Mbak, jadi kita nggak bisa lakukan serta-merta. Jadi banyak penyesuaian yang kita lakukan, ya, adjustment yang kita lakukan di sana. Pertama, utilitas juga sama, utilitas akan kita geser, utilitas yang ada pun akan bergeser menyesuaikan kondisi seperti itu, termasuk pohon-pohonnya segala macam. Itu tak bisa kita hindari. Kalau enggak, kita nggak bisa pindahin, nggak bisa bangun dong, ya. Baik, saya ke Pak Ramlan lagi nih Pak. Pak, untuk teknologi terbaru dari BMKG saat ini untuk memantau cuaca di Kepri khususnya di Batam seperti apa Pak saat ini? Ya, kalau kita teknologi tentu kita selalu mengikuti perkembangan teknologi karena peralatan BMKG itu harus terstandar internasional. Apa yang dipakai dunia itu kita pakai, dan bahkan hampir seluruh peralatan BMKG itu jarang di Indonesia, di luar semua. Nah, baik itu yang secara konvensional, kemudian peralatan yang secara otomatis yang harus mengamati secara langsung, kemudian kita juga menggunakan satelit yang bisa dipantau dari atas, radar juga dari bawah, kita lihat. Kemudian juga kita, karena BMKG itu kan kekayaan data itu juga cukup banyak, jadi kita untuk mengolah suatu data itu kita harus mempunyai superkomputer juga untuk bisa mengolah, agar informasi ini dapat segera kita buat atau kita publikasikan. Karena ya mungkin seperti taruhlah informasi gempa ya, zaman dulu mungkin kalau terjadi gempa kita baru tahu 2 jam 3 jam yang akan datang. Sekarang tugasnya BMKG apabila terjadi gempa bumi itu 4 menit itu aja waktunya saja, jadi sudah terinformasikan. Nah, itu karena harus dikejar waktu, tentu teknologinya kita harus perbaharui juga dengan yang ada. Kita selalu dengan World Meteorology Organization, BMKG dunia juga harus mengupdate seluruh peralatan-peralatan yang ada.
Baik. Nah, kalau untuk gempa kan 4 menit tadi Bapak bilang. Nah, kalau untuk sistem peringatan dini untuk bencana banjir itu sendiri gimana Pak? Ya, sebenarnya kita kerjasama sudah ada dengan PUPR. Jadi peringatan banjir itu ada yang jangka panjang. Misalnya termasuk dengan BMKG juga memberikan prediksi. Ada yang untuk 6 bulan ke depan, ada yang 3 bulan atau 1 bulan, dan bahkan ada warning yang 3 jam ke depan. Ya. Kemarin sudah disampaikan. Jadi 3 jam ke depan itu sehingga kita lebih waspada, lebih detail wilayahnya mana yang terjadi hujan lebat. Kita tidak menyatakan karena yang menentukan biak banjir atau tidaknya tentu Pemko atau Pemprov atau BPBD yang menyatakan wilayah ini akan banjir. Kita sebutkan wilayah ini akan terjadi hujan lebat karena tidak semua hujan lebat itu menjadi banjir. Kalau hujan lebat tapi wilayahnya bagus, penyerapannya bagus, kemudian area juga bagus, ya tidak akan terjadi banjir gitu. Kadang-kadang juga pada saat hujan lebat pun atau hujan sedikit pun, kalau ada namanya air pasang laut itu air yang naik ya, sehingga permukaan tinggi muka laut itu lebih tinggi dari biasanya, sehingga aliran air itu akan melambat ke laut. Semua air yang ada di bumi ini akan mengalir ke laut semua. Sehingga dengan lambatnya air itu tentu akan melimpas ke wilayah-wilayah lainnya. Nah, itulah yang kita sebut terjadi genangan atau banjir. Nah, kalau dia hanya menggenangnya hanya kurang dari 6 jam, tidak sampai 24 jam, itu masih disebut masih genangan. Tapi kalau sudah melewati 6 jam, 12 jam, itu baru kita katakan banjir. Ya, jadi ada perbedaannya. Sehingga tidak semua wilayah itu dampaknya sama terhadap curah hujan. Oke, nah Pak, untuk masyarakat yang tinggal di lokasi atau wilayah rawan banjir ini, dari mana masyarakat bisa mengakses informasi ya, dari BMKG sendiri Pak? Ya, BMKG tentu di samping apalagi masyarakat sudah melek teknologi semua ya, pasti udah punya handphone semua, Android, iOS semua udah pasti punya ya, sehingga informasi ini sangat cepat mereka dapatkan. Baik kita secara web, kita di web nasional kita sampaikan di bmkg.go.id, semua informasi kita sampai. BMKG itu memberikan informasi tentang meteorologi, tentang cuaca, itu jangka pendek, misalnya kondisi cuaca dalam seminggu ke depan, 10 hari ke depan. Kemudian ada klimatologi, iklim, dia bisa memprediksi sampai 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Kemudian ada informasi gempa bumi dan tsunami. Alhamdulillah di Kepri ini dikatakan untuk gempa buminya sangat kecil sekali lah kemungkinan untuk terjadi gempa bumi, sehingga juga masyarakat bisa juga melalui aplikasi Androidnya atau iOS-nya menginstal info BMKG, itu bisa tinggal pilih provinsinya, kecamatannya, wilayah mana, bisa mengetahui informasi seluruh Indonesia, cuaca segala macam. Nah, kemudian juga tentu kita memanfaatkan media-media sosial, Instagram, kemudian Twitter, kemudian grup-grup WhatsApp. Kadang-kadang grup WhatsApp itu kita sampaikan, kemudian misalnya Pak Suhad punya masuk ke grupnya BMKG, kemudian Pak Suhad juga menyampaikan juga ke staf-stafnya atau jadi ini informasi ini berantai, termasuk juga sampai ke nelayan, salah satu kelompok nelayan kita sampaikan informasi, kemudian kelompok nelayan itu kan menyampaikan juga kepada masyarakat nelayan, jadi informasi itu sangat cepat sampai. Atau bisa juga masyarakat langsung datang ke kantor BMKG. Kalau di Batam ini BMKG-nya ada di Bandara Hang Nadim Batam. Nah, di Kepri ini ada 6 kantor BMKG, satu di Batam sebagai koordinator provinsi, kemudian ada di Natuna, kemudian ada di Tarempa, ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, dan Dabu. Ada 6 lokasi, sehingga masyarakat dimanapun di Kepri bisa langsung ataupun bisa mengakses informasi ini, baik secara aplikasi maupun di web. Baik, semua sudah mudah ya Pak ya untuk dapat informasi. Nah, terakhirnya Pak, mungkin ada tips nggak Pak dari BMKG sendiri untuk mengantisipasi banjir? Ya, tentu kita bukan mengantisipasi, kita memberikan informasi dini ya, agar tidak terjadi banjir kepada stakeholder kita, baik pemerintah daerah, masyarakat yang mengetahui. Tentu kita harus melakukan mitigasi ya, mitigasi atau pencegahan. Nah, informasi dari BMKG lah lebih awalnya. Apakah akan terjadi hujan lebat, hujan sedang, hujan ringan, sehingga masyarakat kapan. BMKG juga memberikan informasi secara berkala, misalnya informasi sebenarnya setiap tahun, setiap bulan itu pola curah hujan itu hampir sama.
kadang-kadang waktunya saja dia lebih cepat dari awal kah, di pertengahan bulan kah, atau di pada saat siang hari kah. Sebenarnya itu aja perbedaannya, sehingga masyarakat setelah informasi ini tergantung wilayahnya. Kalau wilayah saya daerah perbukitan, tentu saya harus waspada, ini akan terjadi misalnya longsor berdampak, atau banyak pohon-pohon yang masih rindang. Tentu masyarakat juga harus berhati-hati jika terjadi pada saat musim pancaroba, bisa pohon tumbang, bisa kejatuhan. Nah, treatmentnya bagaimana? Informasi ini mereka harus waspadai. Kalau wilayah perbukitan tentu harus dilihat kondisi rumahnya seperti apa, jangan langsung ke perbukitan. Kemudian wilayah pesisir misalnya, pada bulan-bulan tertentu kan, misalnya pada saat musim purnama, itu kan setiap bulan itu terjadi purnama. Jadi kalau terlihat bulan itu dengan bulat sekali, itu jadi purnama, sehingga daya tarik bumi dan bulan itu segaris, sehingga air laut itu bisa naik, sehingga air limpasan runoff dari atas, dari hulunya itu akan melambat. Nah, ini tentu juga apabila terjadi hujan bisa menyebabkan genangan di wilayah itu. Jadi masyarakat juga harus lebih waspada. Kemudian juga pada masyarakat sambil menjaga lingkungan masing-masing, karena air itu di samping dialirkan, dia akan meresap ke tanah. Kalau semuanya wilayahnya di semen, sehingga air tidak ada yang masuk ke dalam tanah, sehingga banyak yang kemudian sampah-sampah juga mau diperhatikan juga. Kepada pemerintah daerah juga kami sampaikan, pada puncak-puncak musim penghujan ini sebentar lagi akan datang. Jadi sebelum itu mereka sudah membersihkan, masuk RT RW segala macam yang selalu bekerja sama, sehingga dampak-dampak yang timbulkan oleh hidrometeorologi atau air yang ada di atmosfer ini dapat diminimalisir gitu, sehingga tidak berdampak yang lebih luas gitu. Baik, saya ke Pak Suhar lagi nih, Pak. Ya. Nah, dari Bina Marga sendiri nih Pak, target jangka panjang untuk mengantisipasi dan mencegah banjir seperti apa, Pak? Ya, jangka panjang tentunya memang kita tak dapat tidak, kan sudah saya sampaikan bahwa kita tentunya harus ada sinkronisasi dengan berbagai stakeholder. Karena jangka panjang ini kita jangan selalu mengobati saja, jadi ada pencegahan. Bagaimana upaya-upaya kita di hulu ini kita sehatkan dulu, ya kan, sehingga mengurangi produksi air yang akan terbuang untuk di tengahnya. Jadi program-program seperti revitalisasi hutan kota, termasuk catchment area itu saya pikir memang senantiasa tetap kita akan lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya tugas kita dinasnya untuk infrastruktur drainase ini jangka panjang memang seperti yang diamanatkan RPJMD-nya Kota Batam itu, kita akan mengurangi yang 19 tadi. Nanti tentunya dengan treatment yang ada yang berbeda, umpamanya kita bisa lakukan dengan peningkatan pembangunan drainase, karena masih memungkinkan untuk dibuang secara gravitasi, akan kita lakukan seperti itu. Nah, kalau dia sudah ultimate tidak bisa kita lakukan itu, ya kita akan lakukan pendekatan dengan sistem pompa ya berdasarkan kajian teknis kita, ya kan gitu. Jadi jangka panjang memang jangka menengah kita diamanatkan untuk mengurangi titik banjir. Jangka panjang target kita memang menghilangkan banjir ini, ya jangka panjangnya. Kita yakin dengan usaha bersama, dengan dukungan semua stakeholder segala macam, tidak kita aja di Bina Marga, tapi di instansi lain, saya yakin tentu bisa kita atasi. Karena kan pola-pola banjir kita kan tidak mempunyai sungai seperti di daerah wilayah Sumatera dan Jawa. Sungai-sungai besar yang memang kalau meluap itu sangat sulit kita lakukan dengan treatment seperti itu tadi. Jadi pola-pola ini kita yakin secara kebijakan, secara teknis dan secara anggaran masih bisa kita eksekusi, ya masih bisa kita implementasikan. Kita yakin bisa kita akan selesaikan. Baik, terima kasih Pak Suhar dan Pak Ramlan untuk sharing informasinya untuk mengantisipasi banjir di Kota Batam pada sore hari ini. Nah, pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program Dialog Khusus pada hari ini. Demikian saya Kristi pamit undur diri dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Coba. Ya Pak. Terima kasih banyak.
Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan